kita dengarkan lagi ya intermezzo grup Hadroh dari Nurul Ikhlas. Ibu-ibu silahkan menaiki tangga yang ada di sebelah kiri, bisa duduk di atas. Terima kasih. Ada di sebelah kiri ya. Sambil menunggu saja kita hadir, mari sama-sama kita mendengarkan selawat dari tim Hadroh Nurul Ikhlas, pimpinan Ibu Septi. Bersama-sama ya Ibu. Al-qalbu mutayyam bi-ta'an nabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'an nabi ya nabi saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yang pertama pembacaan ayat surat Quran sambutan, wisata lainnya dan ceramah inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Nazihah Nawawi SSI MK. Semoga beliau dapat hadir di pilihan kita. Baik Ibu, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Heni dan Ustaz Tilawah akan dibacakan Ibu Lilis. Pada Ibu Heni dan Ibu Lilis, kami persilakan.
Bu, di tengah biar orang lihat. Pak Dewi di tengah. Kita mendengar pembacaan ayat dan sudah Al-Quran, mari sama-sama kita mendengarkan dan ibu diharapkan untuk tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerintahkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga.
Pada penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya sama-sama kita mendengarkan sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Al-Mu'minah Ibu Hajah Murmiyati Fatma kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Najihan Mauludi SSI MA, yang saya hormati Haja Berteranda Rahmawati SIHC MPD, Ketua Yayasan Al-Amanah Rahmani, dalam hal adalah pembina. Saya hormati Dr. Haja Dr. Reni Anggelani, Ketua Majelis Taklim Gabungan AHAL. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Majelis Taklim Gabungan, Majelis Taklim Gabungan AHAL. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Pembina Majelis Taklim Al-Mutmainah, yaitu Ibu Fatimah Sanam. Yang saya hormati guru rutin kami, yaitu Ustaz Tambur Komariah. Sudah ada beliau di sini? Ada. Yang saya hormati Pak Ustadz, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Jami Al-Ikhlas Palem, Bapak Yahya. Yang saya hormati Ibu Nani, Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Bapak-bapak serta hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia mewakili panitia gabungan memohon maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata atau perbuatan dan kekurangan dalam penyambutan serta kenyamanan dalam acara ini. Kami berharap dengan penyelenggaraan pengajian gabungan 2 bulanan ini, kita akan mendapatkan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah meridhoi acara ini menjadi hal yang membawa berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, boleh dong saya pantun lagi ya. Ibu pantun. Apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati hilaf dalam berprasangka, maka lisan pun dapat menyinggung dalam bertutur kata. Untuk itu mohon maaf atas segala kesalahan. Satu lagi ya. Ke Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesempatan bisa hadir pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Ikhlas. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Ahmad Najihan Maududi SSI MA. Terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa memberikan ilmu dan hikmah pada kita semua. Yang kami hormati Ibu Ustazah guru kita bersama Ibu Dr. Randa Haja Siti Rahmawati SPD SI Aceh yang sudah membentuk MTA Nahal sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim bersama-sama, saling mengenal untuk ukhuwah kita. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, itu Bapak Yahya SE. Terima kasih Pak atas waktu diizinkannya kami untuk memakai masjid. Semoga kita bisa selalu memberikan syiar untuk memakmurkan masjid kita. Yang saya sayangi seluruh pengurus MTA Nahal, selalu saya bilang kita semakin solid, semakin sukses melaksanakan setiap kegiatan kita, saling mensupport dan semakin erat silaturahmi kita. Yang saya banggakan ibunda-ibunda anggota dari 10 MT binaan Ibu Rahma, beserta mungkin ada ibu-ibu lain di luar MT yang ikut bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, karena tanpa kehadiran bunda-bunda cantik-cantik ini semua nggak ada artinya kami anak. Insya Allah dengan keikhlasan kita dapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari datang sampai nanti selesai acara ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi ibu-ibu semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada gading yang tak retak. Jadi tapi saya nggak berpantun ya, saya cukup itu aja. Baiklah, marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ustadz kita. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat memberikan perubahan positif bagi kehidupan kita. Menutup akan ada door prize tadi seperti sudah diucapkan oleh Ibu Ketua Panitia. Jangan lihat nilainya, tapi lihat apa ya isinya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Raniatenya sudah memberikan sambutannya. Semoga kita semua dapat memahami apa yang beliau sampaikan tadi. Selanjutnya bersama kita mengadakan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas pada Bapak Yahya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Al-Makaram Al-Ustaz Najihan Maudi SNSIMM, selamat datang Pak. Yang sama-sama terhormati Dr. Anda Rahmawati MPD selaku Pembina Taklim Gabungan, dan yang sama-sama terhormati Ibu Hajah Rahmani Ibu Hajah Dr. Reni Anggraini sebagai Ketua Taklim Gabungan, selamat datang. Dan yang sama-sama hormati Ketua Taklim Rahmah, dan yang sama-sama hormati Ketua Taklim Mutmainnah, dan Ketua Taklim. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Moga dipasang di sini, Bu. Ya, Ustaz Najihan Maududi, kenal banget tuh orang saudara, cuma embel-embelnya saya lupa. Ya pokoknya Ustaz Najihan Maududi, alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita tepat pada waktunya sesuai jadwalnya. Dan juga yang saya hormati Bapak DKM Jami Al-Ikhlas, Bapak Yahya SE, alhamdulillah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga ibu-ibu pengurus MT Gabungan Anahal yang diketuai oleh Ibu Dr. Hajah Reni Anggraini, serta ibu-ibu ketua Majelis Taklim dan juga jamaah Majelis Taklim, baik yang ada di kelas VIP yang di atas maupun kelas ABG yang di bawah, ya, dan juga kelas yang di atasnya lagi, kelas 4. Kelihatan nggak Bu yang di atas? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, semata-mata nikmat Allah kita dipertemukan di tempat yang indah ini, di tempat yang mulia ini, yang insya Allah kita masuk di dalamnya dalam keadaan bersih. Dan semuanya kita berkumpul di sini di samping untuk silaturahim dari 10 majelis taklim, kita juga untuk menuntut ilmu yang insya Allah surga menanti kita. Mau? Mau, alhamdulillah. Nah baik ibu-ibu, luar biasa, terutama ini kepada sahibul bait, ya sahibul majelis, ya Ibu Hajah Murniati, ya, dan juga kepada Ibu Umi Fatimah, Umi Hajah Fatimah, ya, sebagai pembina dan juga ketua majelis taklim sahibul bait, yaitu Al Mutmainnah. Terima kasih luar biasa semuanya yang diadakan, tentunya lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya, ya, baik dari penataannya, penyambutannya, dan juga baru kali ini kita hadir, ya, disambut, disupport oleh ketua DKM. Kalau sebelumnya nggak ada Bu, baru kali ini alhamdulillah. Terima kasih beliau mensupport kita, mensupport majelis taklim. Mudah-mudahan Jami
Al-Ikhlas terus maju, terus berkembang, terus dicintai oleh masyarakat sekitar, dan terutama jamaah sholatnya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Kan kita banyak nih, kita doakan mudah-mudahan banyak yang pada sholat berjamaah di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, untuk saat ini tidak santun rasanya apabila ketika Ustadz sudah datang, saya juga masih bertatah petitih gitu ya. Karena apa, waktu juga sudah harusnya waktunya ceramah, maka untuk muzakarohnya nanti kita di kandang masing-masing aja ya Bu ya. Ya cuma saya mau absen aja. Mana Khairun Nisa BNI? Mana ketuanya? Ibu Hajah Ririn. Ibu akan datang nanti 2 bulan ke depan. Ketua adanya di depan semua ya Bu. Biar Ibu kenal, biar saya juga tahu mana ketua yang rajin, gitu Bu. Ya jadi adanya di depan semua. Kemudian yang kedua, mana Majlis Ta'lim Khairun Nisa Ma'anam? Mana Bu? Mana ya? Biasanya kan ada 100 orang kalau ngaji. Ketuanya alhamdulillah ya, ketuanya alhamdulillah ini orang tua kita yang luar biasa, kita bisa jadikan contoh ya, Ibu Hajah Taslimah, Oma Taslimah ya Bu ya, alhamdulillah hadir. Nah kemudian mana Majlis Taklim Al-Mutmainnah? Mana Ibu? Hah? Ini bukan Al-Mutmainnah. Al-Mutmainnah alhamdulillah sebagai Sahibul Bait, semangat terus ya, supaya bisa nanti merekrut orang-orang baru ya. Jangan kalah sama pohon pisang ya Bu. Pohon pisang biangnya ditumbangkan ya, anaknya banyak. Kita jangan kalah tuh sama pohon pisang. Kita lanjut, mana MT Al-Mu'awanah? Mana ya Bu? Biasanya ada 70 orang. Ya, ketuanya Ibu Sri. Ya, ya baik. Kemudian mana Majlis Taklim Al-Mawaddah? Alhamdulillah. Oh, adem biru-biru ya Bu ya. Ya biru-biru tanda warna setia. Ya, ini ketuanya Ibu Sutarti dan Ibu Haja Etika. Mana Ibu Sutarti? Alhamdulillah ada di depan. Nah ini ketua di depan Bu, jadi enak bisa kelihatan. Mana Ibu Haja Etika? Oh ada, lagi dagang. Ya dah Bu, beli Bu, beli dagangan untuk di luar. Ya alhamdulillah. Ya UMKM-nya jalan. Kemudian Ibu, mana Majlis Taklim Dzikrun Nisa? Nah ini yang punya ketua ini mana? Ya alhamdulillah ada, walaupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ketuanya Ibu Dr. Hajah Reni, alhamdulillah. Kemudian mana pengajian Khairun Nisa Pulau? Mana? Wah ini ibu muda semua nih, alhamdulillah. Ya semangat muda, senang kalau melihat ibu-ibu muda ada di Majlis Taklim. Walaupun masih lama meninggal tapi udah meninggal mah nggak identik gitu ya. Alhamdulillah kita senang Bu kalau lihat yang muda-muda duduk di pengajian. Ajak rekrut lagi yang muda-muda. Ya, nggak cuma yang tua-tua, ya tapi muda juga. Ya baik, kemudian mana Majlis Taklim Al-Muhajirin? Mana? Aduh, mana ya? Oh di atas. Oh, iya, alhamdulillah di atas. Alhamdulillah, jangan dirontokin ya dari atas ya. Yang alhamdulillah datang ketuanya Ibu Haja Aisyah. Ya, kalau tadi ketuanya Ibu Tusrifa. Mana Ibu Tusrifa? Oh di belakang ya, alhamdulillah. Yang terakhir mana Majlis Taklim Ar-Rahmah? Ayo, alhamdulillah. Semangat luar. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang harus kita jawab orang takbir. Ya semangatnya luar biasa. Dimanapun kita berada, kita tetap harus rajin hadir. Ya, Ibu kalau memang sudah rutin jadwalkan. Kita pertemuannya cuma 2 bulan sekali. Jangan sampai kita bikin acara yang lain Bu. Yang lain nanti dulu pulangnya. Ya jadi jadwalkan. Nih mudah-mudahan nih nanti lebih banyak. Karena aslinya kan banyak. Ya sudah Ibu, jadi nanti 2 bulan berikutnya kita pindah lagi ke Pingkal. Ibu tahu Pingkal? Apa? Iya, Ibu pinggir mana tahu banget. Kita ke Pingkal ya? Ya ke Khairun Nisa Pulau.
kita ke pinggir kali sana enak sambil jalan-jalan ngadem di sana. Ya Bu ya, berarti nanti bulan September. Ya baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya, terutama Sahibul Bait, Ibu Hajah Murni, Umi Hajah Fatimah, dan juga Ibu Hajah Dahani. Terima kasih atas ya semuanya yang dipersiapkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ganti sebagai amal soleh yang Allah ridhoi dari apa yang dikeluarkan, dengan ganti ajran hasanah, ganti yang berlimpah ya Bu ya. Untuk berikutnya Ibu, berikutnya yang penting kita pertemuan kita Bu, yang penting silaturahmi kita ya Bu ya, nggak usah mewah-mewah. Nanti yang berikutnya nggak usah mewah-mewah ya Bu. Ya, yang penting pertemuan kita, nggak apa-apa cuma dikasih air putih sama kue atau nasi gitu, nggak apa-apa ya Bu ya. Jangan mewah-mewah Bu, karena dana yang dari majelis tadi cuma 2 juta tuh. Cuma berapa Bu? Dana dari majelis taklim cuma 2 juta. Ibu mau ngabisin 10 juta juga gak ada apa-apa. Tapi jangan minta ngebendahara majelis taklim gabungan, karena cuma 2 juta. Diatur, yang penting perjumpaan kita berkah ya Bu. Jangan ngarepin yang enggak. Kalau Ibu kurang minumnya beli sendiri tuh di depan ya Bu ya. Gak apa-apa orang namanya mau ngaji ya. Ya udah Ibu, sehat buat kita semuanya, dan juga Allah berikan keberkahan ya untuk semuanya, majelis taklim kita bertambah maju ya, bertambah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Allah berikan kebahagiaan di dalam keluarga kita masing-masing, rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu, dan juga untuk grup hadroh dari Jami Nurul Ikhlas ini ya, salam kenal ya. Ya kenal nggak sama saya ya? Oh kenal. Ya kenal sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah luas silaturahim. Terima kasih Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustazah Ahmad Najhan Omdi SSIMA. Kepada beliau kami persilahkan. Apa kabar Bu? Sehat? Jilbabnya berapa lama? Kayak dulu pernah ketemu begini-begini juga nih warnanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matih, wasyukru ala imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li'uzmatih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Boleh pantun enggak Bu? Boleh ya. Kalau salah mah jangan diketawain, sambung-sambungin aja. Tawakal adalah seutama-utamanya bekal. Jangan lupa jadikan ia tujuan.
melalui majelis taklim gabungan An-Nahl kita berharap mendapatkan keberkahan. Nah, kami tadi buku suami kursi biar nyambung. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia-Nya. Nikmat besar yang seringkali dilupakan oleh manusia adalah nikmat hidayah. Kedatangan kita di tempat ini bagian dari nikmat besar, karena tidak semua orang bisa hadir dalam majelis ilmu. Tidak semua orang tergugah hatinya untuk hadir di tempat-tempat pengajian. Tidak semua hati terpaut dengan masjid untuk mendengarkan pengajian. Maka ini menjadi bagian dari iman, bagian dari nikmat, bagian dari anugerah Allah yang besar buat kita semua. Nabi pernah berkata, Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Wallahu yu'ti al-iman ila man yuhib. Allah akan memberikan dunia kepada yang dicintai dan juga kepada yang tidak dicintai. Jadi kalau ada orang kaya belum tentu dicintai Allah. Kira-kira kalau miskin udah dicintai Allah apa belum? Belum juga. Artinya materi bukan menjadi standar utama seseorang mencintai Allah. Akan tetapi Allah akan mencintai seseorang dengan imannya. Salawat dan salam tentu tercurah selalu kepada baginda Nabi SAW sebagai teladan bagi kehidupan kita, pembatan hati bagi orang yang mendapatkan cinta ilahi Rabbi. Tak lupa kami sampaikan takzim, salam hormat kepada khususnya kepada pembimbing, pembina Majelis Gabungan An-Nahl, Ustazah Dr. Anda Hajjah Rahmawati, SHC MPD, apalagi yang kami hormati Bapak Yahya selaku Ketua DKM Sohibul Bait, Sohibul Masjid, belum hafal semuanya Bu. Ketua Majelis Taklim semuanya, Ketua Majelis Taklim Gabungan Ibu Dr. Reni, dan tentunya semua yang tidak kami sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ibu hadirin hadirat, bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diberikan hari ini kagak ditulis saja. Temanya kalau nggak salah hijrah momentum membangun ukhuwah. Bener Bu? Ibu ketuanya mana? Ya pokoknya begitu daya intinya ya. Semangat hijrah, bangkitkan ukhuwah. Baik, semangat hijrah, bangkitkan ukhuwah dan kepedulian sosial. Berbicara tentang hijrah tentu tidak terlepas dari sejarah hijrah Nabi SAW. Karena tidak ada momen penting yang menghadirkan perubahan dalam hidup kaum muslimin kecuali berawal dari hijrahnya Nabi SAW. Sebuah perjuangan yang terukir indah di dalam kitab-kitab sejarah, sebuah perjuangan yang terukir indah di dalam hati orang-orang yang beriman, perjalanan sejarah yang berbekas panjang dalam kehidupan perubahan manusia di muka bumi. Perubahan itu lahir ketika Nabi SAW melangkahkan kakinya dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sekilas tentang gambaran hijrah, baru bagaimana Nabi membangun persaudaraan ukhuwah di antara kaum muslimin yang kemudian menjadi standar bagi kehidupan kita hari ini. Di hari ini kelihatan adem banget Bu, meskipun warna-warninya berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih. Pokoknya semua warna ada. Ini bagian bentuk gambaran kecil dari makna ukhuwah itu. Ukhuwah itu tidak mesti sama. Ukhuwah itu bisa berbeda, tapi satu tujuan, visinya hanya untuk Allah Subhanahu. Nggak berarti kemudian kalau beda jilbab kagak disapa. Lo kan dari Ar-Rahmah, gua dari Mukmainah, nggak main itu.
Ibu ya, duduknya bareng semuanya. Yang biru-biru bagus juga sih biar jadi warna. Artinya bahwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan tujuan hidup yang semestinya ada dalam diri seorang manusia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Singkat ceritanya, kisahnya, Nabi harus meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Rapat besar di Darun Nadwah dilakukan oleh semua tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, panglima-panglima Quraisy, yang kemudian mereka mendiskusikan apa yang mesti dilakukan kepada Muhammad. Di sumber petakannya Muhammad nih, sumber masalahnya di Arab, di Mekah Muhammad nih. Gara-gara Muhammad banyak terpisah, banyak terpecah belah, sehingga kemudian mereka merencanakan banyak usulan-usulan di parlemen. Ada usulannya Nabi dicampakkan, Nabi kemudian dipenjara, Nabi kemudian dibunuh, hingga hasil terakhir dari sidang tersebut Muhammad dibunuh dengan diutus 11 atau 12 semua pilihan suku-suku Quraisy yang ada saat itu untuk membunuh Nabi dengan bersama. Ketika nanti Muhammad dibunuh, maka Bani Hashim tidak akan bisa menuntut karena semua membunuh. Ada keterikatan pembunuhan itu dengan semua kabilah yang ada. Mulailah kemudian rencana itu dijalankan. Rumah Nabi dikepung. Namun akhirnya kekuasaan Allah yang berkata lebih besar dibandingkan kekuasaan manusia. Maka nggak usah takut Bu, berharap kepada Allah terhadap segala apa yang kita inginkan, karena sesungguhnya Allah nggak punya keterbatasan. Kita dalam keadaan nggak punya, jangan pernah berhenti untuk berdoa karena Allah punya. Nggak usah pernah takut miskin karena Allah Maha Kaya. Kalau ada rasa sakit, kita berharap kepada Allah, Allah bisa menyembuhkan. Likulli dzalin dawa. Setiap obat, setiap penyakit mesti ada obat. Nah, inilah prinsip-prinsip hidup yang harus dibangun. Maka Nabi mengajarkan, meskipun manusia punya makar, meskipun manusia punya tipu daya yang sudah direncanakan dengan begitu matangnya, tapi kalau Allah sudah berkata kun fayakun, maka segala bisa berubah. Apa yang terjadi Bu? Singkat ceritanya, Nabi SAW kemudian dengan lenggang kaki bisa keluar dari rumah, meninggalkan rumah beliau meskipun dalam kepungan yang begitu rapat. Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad, lemparkan debu di atas kepala mereka, sehingga mereka tidak akan bisa melihat engkau ketika engkau keluar berjalan dari rumahmu menuju tempat hijrahmu, yaitu kota Yasrib, belum menjadi kota Madinah. Lalu kemudian Nabi SAW ya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fahum la yubsirun. Dilemparkanlah debu itu, lalu kemudian debu itu menutupi pandangan mereka hingga membuat mereka ada yang tertutup matanya, ada yang tertidur sehingga tidak melihat apapun. Cuman doa ini jangan dipakai buat nampilin debu di atas polisi, karena kayaknya kagak mempan. Ya, ini jangan ada yang sadar, yang sadar. Lalu kagak dikrit, kagak ditangkap mau polisi, nggak main Bu. Saya nggak pernah ngajarin. Ini Rasul yang membaca ketika beliau keluar dari rumah. Lalu beranjak keluar Nabi SAW. Singkat cerita bersama Abu Bakar berangkat, tinggal di Gua Tur selama 3 hari. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kuba. Sampai di Kuba beliau bangun masjid. Sampai kemudian Kuba bangun masjid. Kemudian beliau berangkat menuju kota Yasrib yang kemudian dirubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang penuh dengan cahaya. Dibangunlah Masjid Nabi yang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Maka ibu sekalian, kemuliaan Madinah itu tidak terlepas dari kemuliaan Nabi. Ada 3 masjid yang kata Nabi, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan pernah engkau datangi tempat engkau berziarah cari keberkahan kecuali 3 tempat. Masjid hada, masjidku kata Nabi, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Karena 3-tiganya itu adalah masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi siapa Bu?
Sama kontraktor. Sama siapa yang bangun pertama? Nabi Ibrahim dan Ismail. Masjidil Aqsa siapa yang bangun? Nabi Sulaiman. Masjid Nabawi siapa yang bangun? Rasul Muhammad SAW. Maka semua masjid itu adalah masjid yang dibuat, dibangun, direncanakan oleh para nabi, sehingga 3 masjid itu adalah masjid yang layak untuk didatangi, untuk dicari keberkahan. Kalau masjid Al-Ikhlas sama masjid Istiqlal sama pahalanya. Oh ya, antumnya tadi masjid Istiqlal, ada masjid Ikhlas. Jadi sama nilainya Istiqlal. Tapi kalau datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjidil Aqsa, maka nilainya berbeda. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fase kedua setelah Nabi membangun masjid, apa yang dibangun oleh Nabi? Nabi SAW membangun al-mu'akha, persaudaraan. Dan inilah yang menjadi cikal bakal perubahan. Perubahan itu bukan hanya terjadi di kota Madinah, tapi perubahan itu kita rasakan sampai detik ini, hari ini. Persaudaraan itu yang dibangun, yang dulunya kabarnya Aus dan Khazraj 800 tahun lamanya berperang, gak pernah akur. Tuh Aus dan Khazraj gak pernah akur. Belum lagi kemudian kaum-kaum Bani Yahudi yang ada di situ, ada Qainuqa dan lain sebagainya. Maka setelah Nabi datang, mulai Nabi perbaiki situasinya, sehingga akhirnya Madinah menjadi aman. Orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansar. Pernah nggak dengar kisah satu hal dialog indah antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf datang, dan waktu itu ibu orang-orang Muhajirin yang berangkat dari Mekah itu banyak orang kaya, tapi mereka tinggalkan harta mereka. Banyak orang-orang yang punya harta mereka tinggalkan, mereka nggak bawa menuju Madinah. Sehingga ketika datang ke Madinah, banyak orang-orang yang miskin mendadak. Kenapa? Karena harta-harta yang mereka miliki di Mekah mereka tinggalkan semua. Mereka datang tidak membawa apa? Jelas pasti kedatangan itu sangat mengkhawatirkan, karena kehidupan mereka yang akan mereka jalani lama, mereka jauh dari keluarga, meninggalkan kota yang beda situasinya. Kalau Mekah kan padang pasir, Bu. Kalau Madinah itu tumbuh banyak lahan-lahan yang bisa ditanam, subur. Jelas kemampuan mereka di padang pasir dengan kemampuan mereka berada di tanah yang subur pasti akan berbeda. Butuh apalagi, Bu? Butuh belajar tentang bagaimana menghadapi suasana yang baru. Nah, apa yang terjadi ibu sekalian? Nah, ketika sampai di situ terjadilah dialog antara Sa'ad lalu kemudian dengan Abdurrahman bin Auf. Pada saat aku memiliki rumah dan tidak ada orang yang paling kaya kecuali aku yang paling kaya. Aku memiliki rumah, maka rumah itu aku akan bagi kepadamu. Dan aku memiliki istri. Istri, jika engkau mau, maka aku akan ceraikan di antara istriku, sehingga ketika masa iddahnya sudah selesai, maka pilihlah di antara mana yang kau miliki untuk menikahi. Saking sayang dan cintanya kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, mereka udah nggak punya sekat lagi. Jadi ketika orang Muhajirin datang, huwa ikhwan, dia adalah saudara. Orang-orang Ansor yang punya rumah di Madinah tidak pernah merasa bangga dengan dia pemilik Madinah. Akan tetapi siapa yang datang dari Mekah, maka dia mencintainya. Apapun yang dia miliki akan diberikan. Namun ternyata Abdurrahman bin Auf itu punya harga diri. Apa kata beliau? Wahai Sa'ad, tunjukkan aku di mana pasar, maka aku akan bekerja di pasar sehingga aku tidak akan menjadi beban bagi kehidupan. Abdurrahman jalan ke pasar, dagang setiap hari hingga akhirnya kemudian kembali menjadi kaya. Dulu waris itu diberikan kepada saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi. Dulu kalau sejarahnya, Bu, warisan itu belum kepada ulul arham, belum kepada keluarga dekat, belum kepada satu rahim, tapi dulu warisan itu diberikan kepada sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi. Cukup lama berjalan hingga ketika orang Muhajirin kaya, maka turunlah ayat terkait dengan pembagian waris hanya berlaku bagi saudara kandung dan orang-orang yang berhak menerima waris. Kalau dulu masih berlaku orang yang meninggal dunia maka diwariskan kepada saudara yang dipersaudarakan.
Abu Bakar dengan Khadijah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata persaudaraan inilah yang membangun kekuatan besar. Tanpa persaudaraan, tanpa ukhuwah, kaum muslimin itu nggak punya apa-apa, nggak punya keberdayaan, nggak punya. Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah kami saat itu sedikit jumlahnya? Apa kata Nabi? Enggak, bal antum katsirun, jumlah kalian banyak. Kalau dilihat kaum muslimin Indonesia paling banyak, lebih banyak dibandingkan kaum yang lain. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa yang menyebabkan kemudian kita tak punya kekuatan? Ternyata yang menyebabkan kita nggak punya kekuatan karena kita punya penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia amat takut mati. Ibu, yang buat ibu takut mati apa? Ibu masuk surga nggak? Bu, mau masuk surga nggak? Hari ini? Kagak. Nah, kapan maunya? Nanti Ustaz. Masih ada kaitan kita sama ini. Padahal itu masuk surga, tapi sekarang tidak. Tapi tetap masuk surga. Kenapa kemudian ada ketakutan mati itu? Karena belum siap. Ada keterikatan hati kita dengan dunia. Padahal Allah janjikan kau masuk surga walaupun hari ini, besok, lusa, urusan itu nggak jadi masalah. Karena di dalam hati manusia sudah ada akhirat dan surga menjadi tujuan utama. Maka keterkaitan antara hati dengan harta itulah yang membuat seseorang kemudian lupa terhadap segala sesuatu. Maka ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, bunda-bunda sekalian, semua majelis taklim, gabungan An-Nahl, yang mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Maka apa yang kemudian terjadi ibu sekalian? Itulah pesan Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul. Orang kalau udah cinta dunia, udah mesti takut mati. Orang kalau udah takut mati, mesti cinta dunia. Dan itu gabungan, nggak bisa dipisahkan. Juz'un la yatajazza, satu bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah Nabi membangun mu'akhad, persaudaraan di antara kaum muhajirin dan ansar, sehingga timbul satu kesatuan besar, maka sesungguhnya itulah menjadi sumber kekuatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dibangun oleh Nabi mempersaudarkan antara muhajirin dan ansar itu menjadi spirit buat kita semua. Jadi hakikatnya hijrah itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi hijrah itu harus kita maknai sebagai sebuah perubahan. Maka hijrah itu bukan hanya teritorial, bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kata Nabi mengatakan al-muhajir, orang yang berpindah adalah man hajara, orang yang berhijrah, berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tidak diperkenankan oleh Allah kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dari ketidakbaikan menuju kebaikan, dari perceraian menuju kesatuan, menjadi ukhuwah. Inilah yang dimaknai oleh hijrah itu. Maka ibu sekalian, untuk merajut ukhuwah itu mesti ada beberapa konsep. Kita sampaikan sekarang ada 5S. Ini biasa kalau di sekolah. S yang pertama, senyum. Ini jangan dianggap senyum itu bukan jadi sumber. Ini senyum itu sumber berkat hati. Ibu kalau melihat orang senyum, ada nggak rasanya? Ada. Kalau melihat orang kagak senyum, dan itu berpengaruh terhadap kita. Ibu kalau kira-kira nih, ibu kalau ada yang senyum sama ibu, ibu balik senyum nggak? Senyum. Karena ternyata senyum itu melahirkan magnet.
menjadi magnet buat kebaikan orang lain. Dan ternyata kita nggak sadar bahwa sesungguhnya senyum itu akan mampu mengikat ukhuwah. Belum salam, baru senyum aja. Ibu ketemu di mana? Maka kata Nabi, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudara adalah sedekah. Nggak apa-apa, Bu. Saat susah banget senyum, menyesal karena banyak masalah yang dipernah. Gak usah pikirin masalahnya, yang penting senyum dulu sama orang. Mikirin masalah sendiri di rumah aja. Jadi kalau masalah gak usah diceritain sama orang. Udah cukup kita pendam curhatnya sama Allah. Gak usah curhat sama orang, gak bakal selesai urusannya. Ada yang curhat malah kepincut sama yang sama. Kalau kabarnya di sana mah begitu. Dan banyak kisah-kisah dalam sejarah di mana salah menyampaikan tentang urusan kita, salah juga hasilnya. Maka seringkali kita mohon maaf, curhatnya sama Allah aja dah kalau ada urusan. Ibu mau nangis sampai kapan tahu juga, Allah juga gak pernah bosan. Ibu mau bangun malam nangis, emang Allah bosan? Pemelo dulu dah, nangis dulu dah. Allah gak akan pernah menjudge kita. Lihat, sebesar apapun kesalahan manusia, ketika curhat sama Allah, Allah pernah menjudge gak manusia? Engkau banyak dosanya. Akan tetapi Allah mengatakan, saya menunggu kalian untuk datang bertaubat kepada Aku gak akan memikirkan seberapa banyak dosa yang kau lakukan, karena aku telah membuka pintu taubat bagimu di siang hari. Aku juga membuka pintu taubatmu di malam hari, karena aku tahu engkau melakukan kesalahan di siang, sehingga aku buka malamnya. Engkau melakukan kesalahan di malam, lalu aku buka siangnya. Siapa manusia yang gak punya kesalahan? Semua pasti punya kesalahan. Maka senyum menjadi kunci. Hal yang kecil akan tetapi mampu merekatkan hati antara kita dengan saudara. Kita nggak kenal dengan senyum, udah terasa dekat dari itu. Belum tentu tuh ibu pernah ketemu mama yang lain. Tapi karena senyum, auranya akan jadi beda. Kenal nggak kenal, kalau udah senyum itu rasanya enak, nikmat. Jadi sesungguhnya cantik itu tidak selamanya bisa dilihat. Cantik itu standarnya bukan wajahnya, tapi inner beauty-nya. Mana inner beauty-nya? Lahir dari keikhlasan hati. Senyum. Modal senyum gak pakai duit. Modal senyum cuma mencici, kalau orang Jawa. Atau mencici, cuma geser nyinir dikit, kok udah lah. Modal mudah. Maka kata Nabi, la tahtakirunna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah engkau menganggap remeh sekecil apapun perbuatan itu. La tahtakirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walau hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ini satu, Bu. Untuk merajut ukhuwah, memperkuat ukhuwah di antara kita adalah dengan ucapan dan dengan sikap senyum. Yang kedua adalah dengan ucap salam. Dengan ucapan assalamualaikum. Kata Nabi SAW, pernah ditanya oleh Nabi, sesungguhnya kalian gak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Dan akhir hadisnya, cara mencintai salah satunya adalah afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam meskipun engkau tidak kenal, karena salam itu adalah ucapan keselamatan. Beda loh, Bu, rasanya orang ucapin salam sama panggilan hello bro. Hello bro, rasanya nggak ada, Bu. Ruhnya nggak punya. Tapi assalamualaikum warahmatullah itu nggak akan pernah tergantikan salam keberkahan. Dan itulah kebanggaan kaum muslimin dengan salam. Banyak orang yang takut dianggap muslim, banyak orang yang takut dianggap ortodok. Kenapa? Karena ucapannya terlalu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat banget lu. Salamnya lengkap amat. Lo maunya bagaimana? Ya biasa aja, kenapa? Ambil nama, bro, apa kabar bro? Memang kira-kira hello bro ada doanya, Bu? Ada. Aku kenapa mau kalah dengan assalamualaikum? Islam itu luar biasa. Di dalam Islam syariatnya saling mendoakan. Maka banyak syariat-syariat di dalam agama Islam yang saling mendoakan keberkahan bagi semuanya.
Lah jangankan urusan assalamualaikum, urusan bersin aja ada doanya enggak? Ada. Haji, alhamdulillah. Yang dengerin doa enggak? Yarhamu. Lah yang didoain balas lagi enggak doa? Yahdikumullah wa yuslihu. Ya Allah, indah banget tuh Islam, bro. Cuma mohon maaf belum tentu semua menjalani. Dan bersih, lu tutup nama mulutnya. Kalau orang bersih kan sakit, bro. Kan orang juga nggak mau bersih kalau emang kagak keluar. Cuman masalahnya kalau orang bersih, maka Islam mengajarkan dan itu hakul muslim ala muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5, kata Nabi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Maka itu menjadi perekat hati antara engkau dengan dia. Naik di atas angkot, jilbabnya beda, entah orang mana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Udah saling doa nggak? Dia jadi akrab nggak? Akrab. Begitu dari mana? Coba kakak ucapin salam. Dicurigain. Apalagi, oh udah ada masalah. Assalamualaikum Ibu. Itu dari mana? Udah mulai apa? Senyum dulu Bu, senyum. Jangan assalamualaikum. Jangan. Maka konsepnya tadi senyum dulu tuh. Senyum, assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Bisa jadi panjangan dia termongin gitu. Karena so akrab. Oh Ibu dari mana Bu? Dia jauh Bu. Kira udah ngomong, dia ngomong terus. Bisa juga yang begitu kalau nemu kita di mobil banyak mancing-mancing nggak. Kadang kita juga yang nanya, kadang dia juga yang nanya. Tapi paling tidak keakraban itu sudah terbangun dengan salam. Hal sederhana, tapi kadang kita jarang pikirkan. Padahal itulah yang akan merajut ukhuwah. Dimanapun kita bertemu, kata Nabi, susah sampai pernah sahabat Nabi SAW pernah bertanya, ya Rasul, ajarkan kepadaku amal-amal yang dimana amal-amal itu akan menyebabkan aku bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, 3 amalan yang mungkin bisa engkau lakukan dan itu menjadi sebab engkau bisa masuk surga dengan selamat. Apa itu? Yang pertama, afsus salam. Tuh. Maka mulai dari ini udah ketemu hadisnya, kalau ketemu sama teman, tunggu ya, dari tetangga. Assalamualaikum. Gak usah tanya, lu udah punya yang mana? Gak usah. Assalamualaikum. Itu udah gabungan, udah aman tuh. Assalamualaikum. Itu pertama, afsus salam. Lalu kemudian yang kedua, at'imut ta'am. Ini juga konsep yang sekarang kita membangun kepedulian sosial. Apa itu? At'imut ta'am, berikan makan. Karena orang yang memberikan makan kelak dijanjikan oleh Allah rumah di surga. Pengen surga Bu? Pengen rumah di surga? Kuncinya kasih sedekah, kasih makan yang butuh berapapun apa yang kita miliki. Lalu ketiga, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malam sedangkan manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka kembali Ibu, kalau kita hayati makna salam itu, Masya Allah, nggak ada greeting, nggak ada ucapan permulaan muqaddimah dari sebuah pertemuan yang lebih mulia dibandingkan ucapan salam. Coba kita lihat, Assalamualaikum, apa artinya? Keselamatan untukmu. Ada batasnya? Kalau Guten Morgen, apaan tuh? Ngerti. Selamat pagi. Lalu didoain pagi doang, siang terserah lu. Sore mampus nggak apa, karena didoain pagi doang. Selamat pagi anak-anak. Ibu siangnya bagaimana? Ntar selamat siang kalau udah ketemu lagi. Assalamualaikum itu multidimensi. Ucapan assalamualaikum itu menunjukkan keselamatan dan doa bagi siapapun sampai kapanpun tanpa ada batasnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Belum nambah lagi rahmat Allah, mudah selamat, rahmat. Lalu ketiga, wa barakatuh, keberkahan. 3 dalam satu untayan kata yang kita dapatkan dan kita membalas kembali dengan doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makanya apa yang membuat kita berat untuk menyampaikan salam? Kadang yang membuat berat karena belum tahu ilmu. Kalau udah tahu ilmunya, maka nggak akan pernah ditinggalkan kalimat itu. Maka salam itu menjadi bagian hal penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga sapa, menyapa. Ini menjadi hal penting bagi kehidupan kita. Menyapa itu adalah menjadi satu magnet kuat untuk menyebabkan seseorang itu terikat hatinya dengan orang. Bukan sok tahu tentang kehidupan orang, bukan. Tapi itu yang menyebabkan kita punya rasa empati terhadap orang. Itu sapa. Ibu sehat? Kira-kira orang ditanya begitu, kira-kira senang nggak, Bu? Ibu, bagaimana, Bu? Kuat? Jadi hanya dengan sapaan kecil itu akan membuat seorang menjadi semangat. Coba kemudian kita praktekkan kepada siapapun. Bukan hanya orang luar, termasuk di dalam rumah tangga kita juga sama, Bu. Ketika kita datang, ada suami datang, istri kemudian membuka pintu lalu berkata, sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Bang, sehat? Pernah ditanya, Bu? Apa jangan buka pintu sendiri dia? Makan sendiri, ya buka pintu sendiri, tidur sendiri, bubuk sendiri, istri nggak tahu mana. Atau bisa sebaliknya, hampir dicari sama suaminya, Ma, assalamualaikum, kagak jauh. Ini lagi kagak ada di rumah, atau lagi berada di dunia lain. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sapa itu gampang dan itu bisa dilakukan dengan ucapan itu, dan itu akan mengikat luar biasa. Anak ketika pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya di sekolah? Kira-kira anak yang disapa dengan kalimat begitu, terasa nggak ada cintanya orang tua? Assalamualaikum, salam. Nomor tasnya belum ditanya, udah tas disahur, bulu, kita dulu, sapa dulu. Kalau Nabi memanggilnya dengan kalimat indah, Bu, ya ulah. Jangankan untuk yang benar, yang salah saja Nabi dengan kalimat yang indah. Dulu pernah ada kasus, Bu, ketika Nabi lagi makan, tuh anak lari-lari makan semaunya. Lalu katakan ya gula. Gula itu kalau dalam bahasa Arab panggilan enak, panggilan indah, panggilan cinta, panggilan kasih. Tom itu bahasa Arab. Neng, Tom, ya gula, sambillah. Nabi memberikan isyarat, nasihat, tapi dengan kalimat yang indah. Orang kalau dipanggil dengan kalimat indah mesti dengar. Ya ini belum nasihat. Udah spandingnya udah tinggi, udah sampai melebihi gunung Rinjani. Sapa kata Nabi, ya guna, wahina, sambillah, baca bismillah kalau lagi makan. Wakul biami, makan dengan tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Wakul bimayani, makan yang ada di sekitarmu, jangan ambil yang jauh. Kecuali mejanya meja putar. Kalau meja putar nggak boleh, kita nggak suka putar. Sama kita kan nggak boleh ngambil dari jauh, tapi kalau putar boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, berarti dekat. Tapi jangan saling putar, Bu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang disampaikan ibu sekalian terkait dengan hal ini adalah sapa. Sapa itu hal yang remeh, tapi akan berbekas kepada setiap orang. Dengan sapaan-sapaan yang indah, dengan panggilan-panggilan yang indah, akan membuat cinta itu tertanam. S keempat, setelah udah sapa, S keempat adalah sayang, cinta, sayang dan sayang itu menjadi sumber berkah. Tanpa sayang, maka tidak ada yang mengikat antara satu dengan yang lain. Pantas kata Nabi SAW bahwa kesempurnaan iman seseorang itu ada saat dia mencintai orang lain seperti hanya dia mencintai dirinya. Sebab tenang nggak berlaku. Apa yang kita kagak suka mesti kagak disukai orang. Ibu suka nggak diomongin? Halo? Suka diomongin kagak? Kalau ngomongin?
Giliran dia ngomongin kagak suka, giliran ngomongin orang kagak adil banget itu. Suka banget kalau ngomongin orang, jangankan yang dikenal, kagak dikenal juga diomongin. Nah, saya contohnya dulu, ada yang lewat depan rumah, emang namanya kokong-kokong, kalau orang Betawi mah duduk, aja lihat orang yang dikomentir orang lewat ya tadi. Kuliah yang lewat besok. Emang emang itu tadi kan biasanya mah lewat jam 9. Emang tahu apa jamnya juga tahu. Jam 9 pagi, malam apa pagi? Lo kalau mau lihat orangnya besok bikin besok datang mau enggak? Siap jam 9, sebelum jam 9 udah nongkrong di sini di rumah. Iya dah. Saking penasarannya udah lewat tuh, lihat tuh. Emang apa itu? Ya kalau kagak ngeliat apa jilbab sama gamisnya kagak cocok banget. Ya Allah, lah apa pentingnya komentar orang gua sama jilbab sama gamis yang beli dia bukan beli. Cuma namanya mulut kan begitu bu, makanya enak banget rasanya. Zukhrufal qawli gurura, setan itu ngajak yang indah itu jadi jelek, yang jelek jadi indah. Emang begitu tugasnya setan. Lihat. Besok kuliah lagi lah. Oh itu udah bagus tuh jilbab mama. Lah kagak lihat tuh kakinya lihat. Kakinya orang udah bagus, jilbab udah bagus, yang dilihat. Bang, apa masalah sendal udah matching banget. Sudah bagus jilbabnya udah warnanya. Nyebut warna tersalah. Semuanya ada soalnya. Dah warnanya yang begitu dah pokoknya. Habis itu kemudian jilbabnya bagus. Nah sendalnya cocok warnanya. Dan besok lewat lagi ada aja modalnya. Sendalnya udah lebih bagus ya kan, udah lumayan tipasnya dong. Makanya kata sebuah ruangan gua ITC kemarin itu ITC yang di pampang-pampang begitu tuh bentuknya. Emang nggak? Yang paling 40.000. Ya Allah ibu ngapain sih komentar orang? Jilbab udah dikomentarin, gamis dikomentarin, sendal orang dikomentarin, tasnya juga dikomentarin, jangan-jangan waktu lambang orang dikomentarin. Itu biasa, itu mau begitu. Maka bagaimana kamu sudah menghadirkan apa yang kita inginkan, itulah juga yang diinginkan oleh orang. Dan itulah ajaran Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau ingin ukhuwah itu terbangun, maka hadirkan cintamu kepada orang lain dan keinginanmu seperti juga keinginan orang. Dia ingin dihormati sebagaimana kita juga ingin dihormati, ya apa tidak? Mereka ingin dibanggakan sebagaimana kita ingin dibanggakan. Mereka ingin dikasihi sebagaimana juga kita juga ingin dikasihi. Mentang-mentang disuruh ibu kumpulin baju bekas sama bekas beneran. Coba standarin bu, kalau kita yang nerima baju itu kagak ada kancingnya, kira-kira ibu ambil nggak? Tapi bener-bener dah, gara-gara diomongin baju bekas sama bekas beneran. Lah kasih yang layak buat dipakai, yang kancingnya masih lengkap, yang masih bagus. Kalau dia pakai dia bangga dengan bajunya. Sepatu udah sobek. Kemudian disalahin ibu kok ngasih yang begini, katanya bekas. Mudah-mudahan masa bekas begini amat ada bekasnya. Jadi apa yang kemudian diperintah? Kalau pengen kita, mulut kita terjaga dari omongan orang lain, sibukkan lisan dengan berpikir kepada Allah. Berarti kalau orang suka ngomongin orang, gibahin orang, berarti lisannya otomatis nggak berzikir, karena nggak akan pernah nyatu antara iman dengan kemaksiatan. Ada nggak orang lagi maling dengan Tuhan? Gua maling ya Allah, maafkan aku ya. Ada. Kapan ingat Tuhannya? Ya entah kalau udah ketangkep. Orang melakukan zina, mohon maaf, ingat Tuhan nggak sedang berzina? Nggak akan pernah nyatu. Orang lagi bakhil, nggak akan berkumpul, kata Nabi, la yajtami'u bainal iman wal bukhl. Nggak akan pernah bercampur antara iman dengan bakhil.
Maka ibu sekalian yang saya sampaikan, terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal, mencintai, menyayangi orang lain. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah semua yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi, maka otomatis yang di langit pun akan mencintaimu. Kalau pengen dicintai oleh Allah, cintai yang di bumi. Gak ada rumusnya orang membantu orang lain kemudian kesulitan hidupnya. Gak ada rumusnya orang yang suka membantu orang lalu kemudian Allah akan berikan ujian yang tidak ada jalan keluarnya. Itu dah konsep dari Allah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW, man farraja qurbatan min qurabi dunya farrajallahu anhu. Bukan milik kita. Maka sesuatu yang fana bisa menjadi bako. Ya Bu, apa yang ada di dunia ini fana semua. Fana itu apa? Terjadi perubahan, akan habis, akan hilang, akan binasa. Itu namanya fana. Akan berganti kondisinya. Semua di dunia ini akan fana, nggak ada yang awet. Suami awet kagak? Pada waktunya bakal pisah dulu, itu maksudnya. Istri sama. Nah, kalau sekarang masih bertahan, nanti akan jadi nggak awet karena fana. Istri akan hilang kalau nggak duluan, kita yang duluan. Kalau kita nggak duluan, dia yang duluan. Itu mas sunatullah Bu. Anak secinta-cinta ibu sama anak bisa nggak? Anak gua mah nggak bakal bisa. Itu bukan milik kita, itu milik Allah. Harta yang ibu punya sebanyak apapun ada waktunya akan berpisah. Entah ibu duluan berangkat atau duitnya yang akan habis selesai duluan. Kalau rumahnya di mana-mana, orangnya kagak ada, kamu bisa dinikmati? Tidak. Orang kalau udah meninggal dunia berharap itu bukan menikmati rumahnya yang mewah Bu. Cuman dua yang diinginkan. Fa'as-saddaqa wa akun minas salihin. Aku pengen sedekah dan aku pengen jadi orang soleh. Gak ada keinginan untuk menikmati dunianya, gak ada. Karena bekal utama menghadap Allah hanyalah amal soleh dan ketaatan kepada-Nya. Bukan berarti gak boleh buat bangunan rumah yang bagus, silahkan. Tapi jadikan rumah itu sebagai jalan menuju Allah. Gak ada yang awet Bu. Maka pantas Jibril pernah bertanya tuh suatu hari. Jibril datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, ya Muhammad, salah satu di antara pesannya, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bihi. Hei Muhammad, cintai apapun, siapapun yang kau ingin cintai, tapi ingat kau bakal berpisah dengannya. Lalu bagaimana cara menjadikan yang fana jadi bako? Menjadikan investasi. Anak dilahirkan jadikan anak yang soleh, sehingga akan mengalir pahala. Harta sedekahin, wakafin, maka itu akan mengalir jadi pahala. Istri ajarin itu agama, suami juga sama timbal baliknya, sehingga setiap dari doa amalannya akan menjadi bagian dari kehidupan. Lah kalau untuk dunia saja akan habis pun seketika. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu sekalian yang terakhir nih, yang terakhir. Memang jatahnya kan jam 10.30. Itu ya, jam 10.30 saja. Ya, kunci terakhir Bu adalah silaturahim. Nah, iya betul. Yang penting jangan dianggap remeh silaturahim. Yang kelima, orang yang pengen usianya diperpanjang, orang yang pengen diberkahi rizkinya, kuncinya kata Nabi sering-sering silaturahim. Man arada an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasim rahimahu. Orang yang pengen usianya diperpanjang, diberkahi rizkinya, kuncinya banyak silaturahim. Datang kemari dapat apa Bu? Ilmu. Dapat ilmu. Dapat minum enggak? Dapat. Tempatnya enak. Mau penuh di atas. Penuh. Dapat makan, masya Allah Bu. Ini adalah efek dari silaturahim.
ketemu teman, ketemu orang soleh jadi hidup bahagia. Ketemu orang-orang baik hati jadi duduk di majelis ilmu pulang-pulang jadi Dikit lagi. Ada nggak yang pulang dari majelis taklim tambah banyak pikiran? Berarti ustadznya yang salah. Dan mestinya kan orang pulang jadi tenang tuh, bukan bawa masalah. Terakhir ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menginginkan kita semua yang hadir, bukan hanya yang hadir, tapi masyarakat muslim secara keseluruhan diinginkan oleh Nabi seperti satu tubuh. Tahu satu tubuh, Bu? Kalau pengen belajar ukhuwah, maka jadikan tubuh kita menjadi contohnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, al-mu'min, seorang mukmin diperumpamakan dengan mukmin yang lain kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iral jasadi bil humma was sahab. Ibarat kaum muslimin seluruhnya itu mesti kalau ukhuwahnya itu sudah terjalin seperti satu tubuh. Satu tubuh antara satu dengan yang lain saling bantu enggak? Bu, saya mau tanya sama ibu, kalau tangan kiri ibu gatel, yang garuk siapa? Bukan orang kan? Garuk tangan. Kalau tangan kanan gatel, kalau dua-duanya gatel, saling bantu. Lah itu Bu, ibu kepentok kakinya sakit, pentok. Yang ngomong aduh, lalu habis itu matanya cuek. Iya. Habis itu tangan. Kadang-kadang badan juga jadi demam gara-gara sakit. Itu perumpamaan seorang muslim. Maka nggak bisa kita cuek dengan kehidupan orang lain. Inilah halnya momen kita membangun kepedulian sosial. Jangan bahagia di atas penderitaan orang. Kita berbagi dengan orang lain apa yang bisa kita bantu. Karena bisa jadi pemberian kita yang sedikit itu akan menjadi investasi besar bagi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita kelak akan hadap Allah, Bu. Kita bawa satu bingkisan besar, satu kotak besar. Jangan sampai ketika kotak itu dibuka, nihil, zong, gak ada sesuatu yang bisa kita jual di hadapan Allah. Yang punya ilmu bagi dengan ilmunya, yang punya harta bagi dengan hartanya, yang punya tenaga bagi dengan tenaganya. Kalau nggak punya semuanya, punya doa, maka dengan doa kita berbagi. Mudah-mudahan dengan demikian momen hari ini dengan hijrah kita membangun ukhuwah di antara kita semua, khususnya pengajian gabungan An-Nahl dari utusan dari berbagai macam-macam majelis. Mudah-mudahan bentuk An-Nahl itu akan menjadi pionir, terus pembangkit, menjadi penyemangat bagi majelis-majelis yang lain dalam kesatuan dan ukhuwahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, Bu. Dan mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Hari ini akan membawa rahmat bagi kita semua. Ilmu yang kita dapatkan berguna bagi kita dunia dan akhirat kelak. Duduk kita hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tempat-tempat yang kita duduki akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah mengisi masjid ini. Tempat duduk kita pernah duduk dengerin ceramah, dan mudah-mudahan itu menjadi penyelamat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maradan illa syafaitah, wa la 'aiban illa satartah, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui forum majlis di hari ini di Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai ini, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa, karena tidak ada dosa yang tersisa saat Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami dalam menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kami, masalah finansial, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidup kami. Ya Allah, jika kami punya aib maka tutupi aib kami. Jika kami punya hajat, mudahkan hajat kami untuk dapat realisasi dengan syarat tentu syariat-Mu tidak bertentangan dengan nilai agama.
Ya Allah ya Tuhan kami, hajat dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanat ma'sumah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai pun kami berpisah dalam forum ini, kami jadikan ini menjadi saksi di hadapan kelak, akan kau pertemukan kami di akhirat nanti dalam suasana yang indah damai di bawah rahmat dan kuasa-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, tanamkan ketakwaan dalam diri kami, kuatkan iman kami. A'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah. A'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami, bimbing kami agar lisan kami mudah untuk menyebut nama-Mu, agar hati kami selalu bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan, agar kami setiap waktu terus mengintrospeksi, memuhasabah diri, agar ibadah-ibadah yang kami lakukan semakin baik dan semakin baik hingga akhir kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan cabut nyawa kami kecuali saat kami beribadah kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami saat keterpautan hatiku dengan-Mu ya Rabb. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali kami dalam melakukan amal saleh kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, biarkanlah kenikmatan-kening kami bersujud di hadapan-Mu. Biarkan hati kami terus punya hubungan baik dengan-Mu dimanapun kami berada. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Cinta ilmu hilang dalam hati kami, kebencian kepada apapun, memaafkan setiap orang, dan tentunya dengan banyak amal bekal menuju-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan terakhir doa, semoga majelis taklim gabungan An-Nahl akan terus Allah berikan keberkahan dan rahmat, berkembang, lalu kemudian menjadi contoh teladan pembawa keberkahan bagi majelis khususnya dan umumnya bagi kaum muslimat dimanapun berada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tadi bersama disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Bapak Ahmad Nazihan Pembudi SSIMA. Semoga apa yang kita dapatkan tadi yaitu 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sayang, dan silaturahmi kita dapat terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu sesi yaitu foto bersama seluruh panitia dan Ustaz.